Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa perkembangan daripada pergerakan XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya dari posisi setelah after dari pidato The Fed sendiri, ini berdampak dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa pembukaan tadi siang terjadi kekuatan atau peningkatan secara pergerakan ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari pagi tadi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Kalau dihitung dari range pergerakannya ini berkisaran sudah mencapai $16,24. Artinya posisi kecenderungan kenaikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah memasuki range rata-rata harian dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan apakah nanti akan berlanjut naik untuk bergerak ketika di sesi Amerika, yang tentunya kalau kita lihat dari struktur yang terjadi pergerakan sampai dengan saat ini polanya, dan tentunya saya sering mengatakan saat ini memang terlihat menuju wave ke B Kalau kita berbicara wave analisa yang perlu saya sampaikan di sini, ini membentuk pola ABC wave ABC. Ini harus saya infokan lagi ke teman-teman. Dari wave A, ini adalah wave A menuju wave B, dan seterusnya akan menuju wave ke C, akan turun lebih jauh. Dan tentunya wave A ke wave B ini membentuk pola yang disebut ABC lagi, adalah pola koreksi. Tentunya pergerakannya kurang lebih seperti ini. Ini wave A, ini Anda bisa lihat ini A, ini B, kemudian dia berlanjut naik menuju wave ke C. Saya katakan di sini pola untuk koreksinya dari A, B ke C, menurut saya ini sudah selesai pergerakannya, kemungkinan besar sudah selesai menurut pandangan saya sampai dengan saat ini. Kenapa? Ada beberapa faktor yang saya lihat. Yang pertama, di sini ada pola high tertingginya resisten key level, sampai saya tulis seperti itu. Kunci dari tertingginya area sini yang pertama, dan satu target weekly minggu ini kita sudah dapatkan area ini, sudah kena sudah kita capai. Dan kemudian memang betul adanya pidato The Fed ini yang menunjukkan potensi kekuatan buyer yang cukup signifikan. Tapi tetap kita harus waspadai ketika hari ini malam nanti, jika mana pergerakan breakout di atas 1786.42, saya pastikan harga bisa bergerak sampai dengan area 1800. Ini perkembangannya sampai dengan 1800. Apakah untuk menuju wave C itu bisa sampai area 1800? Semua itu bisa terjadi. Semua itu bisa terjadi karena kalau kita ukur ini dengan target atas untuk hari ini, jika mana area katakanlah area 1786.42 yang menjadikan tingkat tertingginya terjadi breakout, maka dia bisa menuju area 1800 sebagai level psikologi, ditutup di $32 untuk pencapaian range harian rata-rata. Bisa mencapai area situ dengan syarat pergerakan terjadi impulsif bullish yang bergerak close di atas 1786.42. Perlu dicatat di situ. Sekarang kita tandain dulu area target hari ini. Target puncak tertingginya akan menyentuh level 1800. Step awalnya di sini. Saya tandain di sini menjadi sebuah target di situ. Itu targetnya untuk hari ini sampai dengan 1800. Ingat, dengan syarat pergerakannya impulsif bullish dari candle terbentuk dan close di atas 1786.42. Itu dulu yang pertama untuk kita mengantisipasi dengan adanya progres koreksi yang perlu kita sampaikan. Wave C ini apakah titik yang saat ini berjalan ini menjadi titik akhir daripada pergerakan koreksi wave A, B, C yang berada di A sampai dengan B.
Jelas ya? Oke. Dan sekarang akan kita bahas potensi penurunannya sampai berapa ya untuk saat ini. Ya, supaya tidak terlalu banyak garis, ini saya hapus dulu seperti ini. Ya, sekarang kita mulai melihat potensi daripada pergerakan XAUUSD di time frame 4 jam. Ya, secara pergerakan di time frame 4 jam Anda bisa lihat pertama yang perlu kita perhatikan adanya breakout area trendline. Ya, tadi pagi dari sesi Asia terjadi impulsif bullish. Kenaikan di sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa ya. Ini didorong daripada dorongan buyer permintaan yang cukup besar atau meningkat after pidato The Fed sendiri yang sifatnya lebih dovish ya dalam keputusan baik menaikkan 75 basis point atau 50 basis point. Kalau menurut prediksi saya, besar kemungkinan akan dinaikkan sebesar 50 basis point dengan pembicaraan yang disampaikan di sini adalah tidak terlalu agresif lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Itu sih pandangan saya ya. Dan secara teknikal analisa di XAUUSD memang sudah kecenderungannya adalah bullish. Oke, itu sudah saya bahas di monthly ya, di analisa pagi tadi. Anda bisa cek, Anda bisa lihat. Dan insya Allah nanti hari Sabtu saya akan jelaskan lebih detail lagi. Oke, jadi yang pertama ya di sini terjadi breakout trend line. Oke, ini menunjukkan potensi kekuatan kenaikan. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa saya katakan bisa terjadi pembalikan arah ya dari posisi dia naik dari kemarin sampai dengan sesi penutupan ya, sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Artinya di sini ada dorongan seller yang sifatnya memang koreksi ya, sifatnya memang masih koreksi dalam kondisi pergerakan yang konsolidasi. Ini adalah pergerakan konsolidasi. Oke, perlu diingat ini adalah pergerakan konsolidasi, belum membentuk sebuah impulsif. Membuat sebuah gelombang impulsif, dia harus bergerak jauh di atas daripada 1786.42. Oke. Jadi identifikasi saya akan terjadinya koreksi. Yang pertama ada pembentukan body candle makin ke atas makin mengecil. Oke, impulsifnya makin ke atas makin mengecil. Terus kemudian di time frame 4 jam dari pukul 13.00 sampai dengan jam 17.00 yang barusan ini ya. Ini close candle membentuk long legs doji atau bearish harami, di mana di sini ada mother bar, di sini ada posisi long legs doji ya yang memiliki body kecil ya. Ini seperti pembentukan pattern bearish harami. Tapi kita memang membutuhkan satu konfirmasi candle lagi ya. Nanti kita lihat di time frame 1 jam ya untuk melihat kekuatan potensi pembalikan ini ya, atau rejection. Kalau di time frame 4 jam kita tunggunya sampai pukul 9 malam. Oke. 9 malam kalau nanti 4 jamnya ini candlenya merah, sudah confirm pasti dia akan terjadi penurunan hingga besok. Oke. Tapi kalau posisinya ini ternyata sampai jam 9 ditutupnya candle warna hijau, apalagi close di atas 1786.42, saya pastikan akan menuju 1800. Dorongannya kuat ke arah sana, tapi ini range 30 ya, tinggal nanti hitung aja untuk range $20. Oke, kita buat bertahap ya. Saya ukur dulu untuk range $20 itu di kisaran ya kurang lebih hampir di sini ya, di area resisten key level ya. Oke, jadi nggak perlu saya tandain, intinya di situ. Ternyata area ini kalau close di atas ini berarti sudah memenuhi persyaratan range $20. Tapi kalau masih close di atas daripada resisten, kemungkinan besar pasti akan bergerak menuju targetnya 1800. Oke, itu gambarannya. Terus yang kedua, kalau ini nanti terjadi penurunan, tinggal kita ukur ya target turunnya sampai berapa. Kita anggap aja saat ini high tertingginya di sini ya, belum ada perubahan. Oke, kalau menurut saya, gambaran saya yang pertama akan menguji kuat area sini. Nih ya, area ini. Oke, tengah-tengahnya ini ya, di kisaran 1754 sekian. Coba saya berikan tanda di ini ya, target range 30-nya ya kurang lebih 1754 ya. Oke, saya pasin di 54 aja. Ini targetnya. Ya, gambarannya sampai situ. Ini target range $30 nih ada nih. Nah, itu. Ya, itu targetnya ya, range $30 sampai situ menurut saya. Dan kemudian kalau dia bergeraknya
di $20 hanya bergerak sampai high weekly yang menjadi area pantau kita. Jadi istilahnya retest ya, retest, nanti kita lihat perkembangannya untuk pembentukan pattern hari ini. Oke. Kemudian kita akan lanjut di time frame 1 jam. Ya, di time frame 1 jam di sini ada bearish engulfing, oke. Ada bearish engulfing. Ini memberikan dampak informasi juga bahwasanya akan terjadi dorongan dorongan seller yang cukup kuat ya, tapi tentunya biasanya yang terjadi ketika membentuk bearish engulfing ini koreksinya 50% ya, tepat di pergerakan harga saat ini. Dan perlu diwaspadai ya, ini ada pembukaan di time frame ini ya, impulsif bearish, saya tandain di sini. Artinya jika mana harga bergerak close di atas daripada pattern tersebut, saya ganti warna merah ya, on open. Kalau warna merah tandanya bearish. Di sini saya tandain dulu untuk teksnya, saya ganti warna merah. Ya, artinya ada bearish di situ. Jadi tujuannya apa kita tandain opennya ini? Kalau bearish engulfing ini saya katakan tidak valid ya, ini menjadi candle yang tidak valid, maka pergerakan di time frame 1 jam mampu close di atas daripada open 1782. Ya, artinya dia akan bergerak menguji resisten berikutnya 1786.42 untuk memastikan kelanjutan kenaikannya. Intinya di situ. Tapi kalau pergerakan dari bearish engulfing ini bergeraknya mampu break di bawah area ini 1771, saya pastikan harga akan bergerak turun. Maka ada batas atas dan ada batas bawah. Saya artikan di sini adalah level psikologi terdekat daripada harga running. Oke. Jadi kesimpulannya, pantau area level psikologi bawah. Oke, untuk kita lihat dorongan seller apakah mampu close di bawah area ini, atau pantau area daripada open 1782 sampai dengan area resistennya yang sudah ada di kisaran itu ya, 1786.42. Ya, dua informasi ini yang wajib kita pantau malam ini. Oke. Sekarang saya buatkan skenarionya karena saya sudah mendapatkan target atas dan target bawah dan area pergerakan konsolidasi atau pembentukan area B saat ini yang sedang berjalan. Oke, jadi di sini saya akan memberikan informasinya seperti ini ya. Tentunya kalau harga masih bergerak terbatas seperti ini, saya tidak akan transaksi. Oke, saya tidak akan transaksi, tinggal saya tunggu konfirmasi dengan adanya impulsif bullish, maka saya pastikan harga akan naik. Impulsif bullish close di atas open 1782.51 sampai 1786.42. Close di atas ini saya pastikan harga akan naik sampai dengan 1800. Oke, targetnya sampai dengan area sini. Saya ganti warna kuning. Oke. Di situ yang pertama ya. Yang kedua, identifikasi yang kedua, jika mana potensi candle break di bawah area level psikologi 1771.85, oke, turun ya, maka saya perkirakan akan terjadi penurunan ya dengan mencapai yang minimal area 1761.06 area sini sampai dengan menuju area range $30 yaitu 1754.00, itu targetnya. Oke, dan kalau saya lihat di sini bertepatan juga dengan area order block. Nah, ini ada area order block yang besar kemungkinan di sini akan terjadi penolakan di time frame H1 untuk order blocknya. Kalau terjadi penolakan, maka dia akan bergerak masih di area konsolidasi, minimal akan mendekati ya di area-area yang menguji high weekly dan level psikologi selanjutnya seperti itu. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk mekanisme trading plan saya ya, yang saya akan jalankan malam nanti. Tinggal saya lihat, saya pantau kondisi market seperti apa. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan buat informasi untuk news malam ini silahkan tonton videonya di analisa indeks dolar, sudah saya bahas. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.